Hai adik-adik, selamat pagi. Saat ini kita mau SBI Yesus Sahabatku. Adik-adik, semuanya kakak percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersukacita. Ayo adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Yesus, Yesus Sahabatku. Semuanya berdiri. Yesus, Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia di SBI Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI Yesus sahabatku. Mari berbaris, siap, gerak. Mari bernyanyi, syalalala, bergembira bersama-sama kita semua. Tunjukkan wajah yang ceria, ucapkan salam. Oke adik-adik semuanya, ayo berikan salam kepada papa, mama, koko, dan cici, dan siapapun yang ada di rumah. Ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kakak yakin semuanya sudah menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Dan sekarang kita mau berdoa. Nanti yang berdoa Jovan. Dan sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau SBI. Tuhan tolong kami semua, juga kakak-kakak SBI dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Jovan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
Yesus. Ayo kita bernyanyi sama-sama lagi, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, oke adik-adik, kakak percaya bahwa semuanya sudah bersukacita memuji Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita mau belajar ayat hafalan baru. Kita ambil Alkitab yuk dari atas. 1, 2, ya, syup. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Syuk. Oke, kakak percaya bahwa adik-adik belajar di rumah ya. Hafal ayat hafalannya ya bersama papa dan mama dan koko cicinya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau siap-siap mendengarkan cerita dari kakak Eni. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Nanti yang berdoa Fariel ya. Dan sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kakak SBI yang bercerita, berkati SBI juga sampai selesai dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali SBI. Terima kasih untuk Gefariel yang sudah berdoa sebelum mendengarkan cerita. Adik-adik, siapa yang masih ingat dengan cerita ini? Ayo. Nah, ini ada 2 orang bapak yang sedang di penjara. Nah, ini ada teralinya, bapak ini duduk di dalamnya. Tapi di dalam penjara ternyata kedua bapak ini tidak sedih, tidak mukanya cemberut, tapi mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Dan juga dengan pujian mereka, penjara ini bisa terbuka, bisa rubuh, bisa runtuh
dan akhirnya mereka bisa bebas dari penjara tersebut. Siapa ya kira-kira kedua orang tersebut? Ada dua orang bapak, namanya Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka ada di sebuah kota. Mereka berkeliling di dalam kota. Nah, mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan memberi makan banyak orang. Nah, tetapi ada beberapa orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus dan Bapak Silas. Akhirnya mereka ditangkap. Nah, ini mereka ditangkap oleh banyak orang ya yang menangkapnya. Karena mereka berpikir kalau Bapak Paulus dan Bapak Silas sudah mengacaukan kota. Akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dibawa ke pengadilan. Dan mereka diadili, tangannya juga dikasih borgol, ditangkap. Dan pada akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dinyatakan bersalah dan mereka dipenjara. Adik-adik, sebelum dia masuk ke dalam sel penjara ini, mereka apa? Mereka dipukul, mereka dicambuk, sehingga menyebabkan tubuh Bapak Paulus dan juga Bapak Silas berdarah, ya. Tuh, punggungnya berdarah. Tapi walaupun mereka sudah berdarah seperti ini, ternyata mereka juga apa? Kakinya pun dikasih rantai, dipasung, diikat pakai rantai kakinya. Jadi, Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak bisa jalan ataupun pergi kemana-mana. Dia ditempatkan di penjara yang berada di tengah. Tapi adik-adik, apakah Bapak Paulus sudah badannya berlumuran darah, tidak bisa bergerak karena kakinya dirantai, ada palang kayunya juga? Apakah dia sedih? Apakah dia cemberut? Oh, ternyata tidak loh. Di dalam penjara, Bapak Paulus dan Bapak Silas bernyanyi memuji Tuhan. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Apakah adik-adik juga mau seperti Bapak Paulus memuji Tuhan walaupun saat sedih? Nah, di dalam semua orang yang ada di dalam penjara ini bisa mendengarkan pujian Bapak Paulus dan Bapak Silas. Dia malam memuji Tuhan, pagi juga memuji Tuhan, siang hari pun juga. Nah, adik-adik, dengan pujian yang ada, akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas bisa terbebas dari penjara. Karena Tuhan menolong Bapak Paulus dan Bapak Silas dengan cara ada gempa bumi dan akhirnya palang kayunya terbuka, pintu penjaranya pun terbuka, dan ada beberapa bagian yang di dalam penjara juga roboh. Nah, akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas bisa keluar. Tapi apakah dia melarikan diri? Tidak. Tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas juga tetap menemui petugas yang sedang jaga. Dan petugas yang sedang jaga pun memperbolehkan mereka untuk keluar dan segera meninggalkan kota tersebut. Karena para penjaga mengetahui bahwa Bapak Paulus dan Bapak Silas, walaupun mereka di penjara, tapi ada Tuhan Yesus yang menolong mereka. Karena memang mereka tidak bersalah, tapi mereka menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dengan cerita hari ini kita mau belajar bahwa saat kita mempunyai persoalan atau saat kita sedih, mungkin ini yang udah mulai sekolah ya, nilainya jelek, terus dimarahin mama, terus walaupun sekolahnya online juga kan pasti bu gurunya juga ada kasih tugas kan. Nah, saat
tidak bisa mengerjakan, mulai deh cemberut, mulai teriak-teriak sama mama. Nah, tidak seperti itu. Saat menemui kesulitan, tidak bisa mengerjakan, tanyakan sama mama, tanyakan sama bu guru juga. Tapi juga terlebih lagi, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus agar adik-adik bisa sabar, bisa mengerti apa pertanyaan dari bapak ibu gurunya, dan akhirnya bisa mengerjakan dengan baik. Dan saat berantem atau rebutan mainan sama kakak atau sama koko sama dedek, juga nggak boleh pukul, tapi berikan pengertian kepada dedek juga kalau kita harus berbagi, bermain bersama dengan mereka. Karena apa? Tuhan Yesus tidak suka adik-adik juga saling bermusuhan. Apalagi adik-adik pakai pukul tuh. Pakai pukul atau pakai cubit dah. Atau mainannya dirusakin dah nanti akhirnya. Karena perebutan akhirnya patah mainannya. Ya, tapi saat kita adik-adik walaupun kita sekolahnya online, tapi kita tetap semangat, tetap ceria, dan juga tetap melakukan setiap tugas yang diberikan. Ya, semoga kita semua tetap sehat dan tetap bisa mengerjakan papa mama semuanya, koko, cici, dedek bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas dengan baik. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian tema kita dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Seperti Bapak Paulus dan Silas, dia tetap tersenyum walaupun badannya penuh luka, di rantai, dan kakinya tidak bisa bergerak kemana-mana. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan Kak Heni untuk melakukan aktivitas hari ini. Halo adik-adik SBI kelas Samuel. Sekarang kita akan membuat aktivitas, yaitu kita akan mewarnai gambar Paulus dan Silas. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita Paulus dan Silas yang berada di penjara. Meskipun mereka berada di penjara, mereka tetap dapat bersukacita, tetap dapat memuji Tuhan. Nah, adik-adik, ini gambarnya nanti akan Kak Heni kirimkan kepada adik-adik, kemudian adik-adik print ya. Nah, selain kita mewarnai gambar ini, kita juga kreasikan gambarnya dengan menggunakan stick ice cream. Nah, adik-adik siapkan stick ice cream juga ya. Kira-kira sekitar 9 buah stick ice cream. Dan juga siapkan lem. Nah, setelah adik-adik mewarnai gambarnya, kita kreasikan dengan stick ice cream. Stick ice creamnya kita berikan lem. Terus kita tempelkan seperti ini di kertasnya. Kita bentuk seperti jeruji-jeruji besi ya. Jadi menggambarkan Paulus dan Silas yang berada di penjara, namun mereka tetap bersukacita dan dapat memuji Tuhan.
Oke, sudah hampir jadi. Jadi gambarnya yang sudah dikreasikan. Jadinya seperti ini. Oke adik-adik, dari kisah Paulus dan Silas ini kita belajar bahwa di tengah situasi yang sulit pun kita tetap bisa bersukacita, tetap bisa memuji Tuhan. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas dan tetap semangat. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai SBI, kita sudah bernyanyi, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita akhiri, kakak akan pimpin dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hari ini kami sudah mengikuti SBI, dan terima kasih untuk guru-guru SBI yang sudah mengajar kami hari ini, dan juga orang tua kami yang sudah mendampingi kami. Dan kami berdoa untuk semua adik-adik kami. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari segala penyakit, dari segala virus, dari segala hal-hal yang membahayakan. Kami berdoa supaya Tuhan terus berikan mereka kesehatan dan juga berikan mereka kepintaran, hikmat daripada Tuhan, dan biarlah mereka bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.